Bab 829, misalnya membunuh ayah. Yario menatap tetua Zuo, kamu adalah kaki tangan Sander Ye. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak normal saat ini. Brengsek. Dia tidak punya keluhan, bagaimana pria jalang ini bisa menghentikan mereka seperti anjing gila. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang-orang di depannya ini semua adalah rekan Sander Ye. Setelah memikirkan ini, wajah Yario tiba-tiba menjadi semakin jelek. Tetua Zuo tidak berbicara omong kosong dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuhnya dengan ganas, karena pada saat ini dia juga menembakkan kekuatan yang nyata. Yario diam-diam menghancurkan jimat transmisi. Bawa bala bantuan. Karena mereka berdua memang tidak berdaya dengan orang yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian perang kembali terjadi. Di dalam dunia rahasia, Sander Ye dan rombongannya terus bergerak maju, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di suatu wilayah laut. Dilihat dari bibir pantai, memang tak ada ujungnya. Tanda hubung. Semua orang mengerutkan kening. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, sepertinya kita harus naik perahu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bawah. Semua orang mengikuti jarinya dan melihat sebuah perahu kayu kuno di pantai di bawah. Perahu itu tidak besar, tapi juga tidak terlalu kecil, bisa memuat sekitar 20 orang. Tiba-tiba seseorang bertanya dengan heran, bagaimana bisa ada perahu? Fanny Zhou tersenyum tipis dan berkata, seseorang pasti pernah pergi ke sana dan kembali. Seseorang sudah datang. Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut dan kaget. Pria paruh baya berjubah hitam bertanya, Nona, bukankah kita orang pertama yang masuk? Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Meskipun formasi di luar juga digunakan oleh peradaban kosmik tingkat keempat, formasi yang terkandung dalam formasi itu sama sekali berbeda dari beberapa formasi di dalam. Jika tebakanku benar, pasti ada peradaban kosmik tingkat 4 yang kuat yang pernah memasuki tempat ini, dan setelah pergi, mereka membentuk formasi di luar untuk menutupi tempat ini. Sander Ye melirik Fanny Zhou dan cukup terkejut. Wanita ini sangat bijaksana. Mendengar perkataan Fanny Zhou, semua orang yang ada di ruangan itu sedikit kecewa. Ternyata sudah ada seseorang yang pernah ke sini, artinya mereka hanya bisa mengambil beberapa harta yang tersisa. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, jangan kecewa dulu, mungkin ada kejutan di depan. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menggunakan kipas angin di tangan gioknya, dan kapal di bawahnya segera dipindahkan ke air laut. Setelah beberapa saat, semua orang naik ke perahu. Semua orang naik perahu dan menuju kedalaman laut di kejauhan. Sander Ye berdiri di haluan kapal, merasakan angin laut bertiup dan terasa sangat sejuk. Pada saat ini, hembusan angin harum datang, dan Fanny Zhou muncul di samping Sander Ye. Sander Ye tersenyum tipis, Nona Fanny. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, Tuan Ye sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak tertarik. Aku pernah tertarik dengan pohon emas sebelumnya. Meskipun aku mampu membelinya, itu tidak layak bagiku. Untuk benda ilahi dan hal lainnya, dengan Tuan Pagoda dan pedang King Xuan di sini, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan hal lain. Jadi, garis keturunan leluhur lebih penting baginya. Fanny Zhou melirik Sander Ye, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian setelah perahu berbelok ke atas bukit, mereka disambut oleh pegunungan tak berujung yang tak terlihat ujungnya. Di tembok gunung yang tak terhitung jumlahnya, naga air mengalir turun dari puncak gunung dan menyatu ke laut dengan sangat spektakuler. Langit berwarna abu-abu. Airnya redup. Sekelompok burung aneh berkaki 3 terbang entah dari mana dan melayang di atas kepala semua orang, berteriak dan menjerit. Semua orang di kapal mulai waspada. Di haluan kapal, Fanny Zhou memandangi tembok gunung di kejauhan dan berseru, sangat jarang melihat pemandangan megah seperti ini di tebing. Sander Ye mengangguk, jika tidak melakukan apa-apa, akan menyenangkan untuk berkeliling alam semesta dan melihat pemandangan indah di dunia. Fanny Zhou tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye juga suka menjelajahi alam semesta.
Sander Ye mengangguk, ingin. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita bepergian bersama mulai sekarang? Sander Ye tercengang. Fanny Zhou tampak alami dan berkata sambil tersenyum, kita para kultivator memiliki umur yang lebih panjang daripada orang biasa. Jika menghabiskan seluruh hidup untuk berkultivasi, itu akan sangat membosankan. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona Fanny juga suka menjelajahi alam semesta. Fanny Zhou mengangguk, aku sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Aku sudah mengunjungi wilayah laut yang misterius. Wilayah laut tiada batas. Jauh di dasar laut, ada mayat wanita yang dikuburkan. Mayat wanita membuka matanya setiap 10.000 tahun sekali, dan ketika dia membuka matanya, dalam sekejap mata, air laut akan mengering, bintang-bintang dan sungai-sungai akan terbalik, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya akan berjatuhan, dan jalan waktu akan mengalir mundur. Aku pernah ke wilayah bintang misterius. Di wilayah bintang itu, ada tangga batu tanpa ujung sama sekali. Ada tablet batu di sebelah tangga batu. Ada dua kata besar di tablet batu itu, tangga Dao. Dikatakan bahwa tangga batu ini hanya bisa dinaiki oleh ranah Kai Tao. Hanya jika kamu bisa mencapai puncaknya, dan selama kamu bisa mencapai puncaknya, kamu bisa melihat seluruh alam semesta dan galaksi dari sudut pandang dewa. Sander Ye sedikit penasaran, apakah Nona Fanny pernah ke sana? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, tentu saja aku ingin mencobanya, tapi sayangnya, aku berhenti sebelum mencapai 10.000 anak tangga batu. Sander Ye bingung, kenapa? Fanny Zhupo berkata tanpa daya, aku tidak cukup kuat. Jika aku naik lebih tinggi lagi, hidup aku akan dalam bahaya. Sander Ye berkata dengan nada yang serius, benarkah hanya ranah Kai Tao yang bisa mencapai puncak? Fanny Zhou mengangguk, tentu saja. Sander Ye bertanya, siapa yang membuatnya? Fanny Zhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Sander Ye terdiam. Fanny Zhou melanjutkan, aku juga pernah ke tempat khusus. Ada sungai tiada batas di tempat itu, yang disebut Sungai Waktu. Dikatakan bahwa seorang guru besar yang tak tertandingi menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk secara paksa menyerap tahu waktu, lalu dibiarkan berkumpul menjadi sungai. Berbicara tentang hal ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, sungai itu benar-benar sungai terindah yang pernah aku lihat. Sayang sekali aku tidak bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama. Sander Ye bingung, kenapa? Fanny Zhou tersenyum pahit, ada tahu waktu di tempat itu. Jika kamu berdiri di sana, umurmu akan cepat berlalu. Melihat pemandangan di sana sungguh fatal. Sander Ye. Fanny Zhou berkata sambil tersenyum, alam semesta tidak terbatas, dan keajaibannya juga tidak ada habisnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihat pemandangan indah seluruh alam semesta dalam hidup aku. Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Fanny adalah anggota keluarga kerajaan. Fanny Zhou mengangguk, ya. Sander Ye, dengan bakat dan kekuatan Nona, seharusnya menjadi putra mahkota di keluarga kerajaan, bukan? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, tidak. Sander Ye sedikit terkejut, tidak. Fanny Zhou mengangguk. Ada puluhan ribu pangeran dan putri di dinasti Zhou Agung, dan dinasti Zhou Agung mengangkat putra mahkota dengan sangat sederhana dan lugas. Putra mahkota berganti setiap 100 tahun. Dalam 100 tahun, siapapun yang mampu dan mempunyai lebih banyak pembantu akan diangkat. Sander Ye sedikit bingung, itu berubah setiap 100 tahun. Fanny Zhou mengangguk, ya, orang yang menjadi putra mahkota harus lebih baik dan lebih kuat. Semakin banyak pembantu yang dia miliki, semakin dia bisa terus menjadi putra mahkota. Dan mereka yang tidak menjadi putra mahkota tidak perlu berkecil hati. Mereka hanya perlu bekerja keras. Semakin kuat kamu dan semakin banyak bantuan yang kamu miliki, mungkin merekalah yang berikutnya. Sander Ye berkata dengan lembut, model ini sangat kejam. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, ini sangat kejam, tapi manfaatnya juga jelas, yaitu para pangeran serta putri dari dinasti Zhou besar jarang ada yang bodoh. Sander Ye tiba-tiba berkata, apakah ada orang di dinasti Zhou kamu yang melakukan pemberontakan?
Misalnya, pembunuhan ayah. Pagoda kecil. Fanny Zhou menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Dia berkedip dan bertanya, apakah hal seperti ini sering terjadi di tempatmu? Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak, aku hanya bertanya karena penasaran. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, bagi kami, Kaisar Dinasti Zhou besar berubah setiap 500 tahun, dan dia pasti berada di ranah Kaitao. Faktanya, di Dinasti Zhou besar, putra mahkota lebih nyaman. Sander Ye bingung, kenapa? Fanny Zhou berkata sambil tersenyum, Kaisar Dinasti Zhou ternyata setara dengan maskot. Ketika dia mencapai ranah Kaitao, dia sama sekali tidak memikirkan dunia fana. Adapun sumber daya, dia bisa menikmati sumber daya dari seluruh kekaisaran. Jadi, putra mahkota adalah orang yang benar-benar mengurus segalanya, juga mereka yang menginginkan sumber daya. Setelah menjadi putra mahkota dan memiliki koneksi leluhur yang cukup, dia bisa memasuki gudang senjata dan tempat warisan dinasti Zhou Agung 3 kali setiap 100 tahun, kecuali kekaisaran sedang dalam krisis, atau kami biasanya tidak bisa melihatnya. Sander Ye berbisik, jadi begitu. Berbicara tentang ini, dia memandang Fanny Zhou, pernahkah kamu berpikir untuk menjadi putra mahkota? Fanny Zhou langsung mengangguk tanpa ragu-ragu, menurutku, hak dan keuntungan menjadi putra mahkota terlalu besar. Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Fanny Zhou tiba-tiba berkata seperti bercanda, Tuan Ye, kenapa kamu tidak bekerja dengan aku? Saat aku sudah menjadi putra mahkota, kita akan berbagi berkah. Di belakang Fanny Zhou, tetua Yu yang dari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan melirik ke arah Ye Sander Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, jika aku bekerja denganmu dengan kekuatanku, bukankah itu akan menghambatmu? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kamu kuat atau tidak. Yang penting menurut aku Tuan Ye adalah orang yang jujur, mudah bergaul, layak dipercaya, tidak layak untuk berteman, hehe. Sander Ye. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, lihat. Semua orang melihat tidak jauh. Ribuan kaki jauhnya, ada pusaran air hitam besar di laut. Di atas pusaran air hitam, awan gelap tertutup, dan guntur serta kilat setebal pilar jatuh lurus ke bawah, tenggelam ke dalam pusaran air hitam, lalu menghilang. Seseorang berkata dengan nada yang serius, ada makhluk tak dikenal di bawah sana. Sander Ye melihat ke pusaran air hitam, tapi sayangnya, begitu kesadarannya mendekati area itu, pusaran itu menghilang tanpa jejak. Semua orang segera menghentikan perahunya. Pria paruh baya berjubah hitam memandang seorang lelaki tua berbaju putih di sampingnya, tetua Bai, pergi lihat. Lelaki tua berbaju putih itu melirik ke arah lelaki paruh baya itu, kenapa kamu tidak pergi? Pria paruh baya berjubah hitam berkata dengan tenang, aku takut mati. Orang tua berbaju putih itu mengerutkan kening, apakah kamu menggunakan obat untuk mencapai kondisi setengah langkah ranah Kaitao? Pria paruh baya berjubah hitam hendak berbicara ketika Fanny Zhou tiba-tiba berkata, ada monster misterius yang berkultivasi di sana. Monster misterius. Semua orang melihat ke area itu dengan ekspresi agak serius. Di luar mereka memang superkat, tapi di tempat ini tetap harus berhati-hati. Tentu saja, tidak hanya harus waspada terhadap keberadaan yang tidak diketahui di sini, tapi juga orang-orang di sekitar. Pada saat ini, bayangan virtual perlahan muncul dari air, dan tubuh bayangan virtual itu memancarkan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Guntur yang menakutkan langsung mengunci semua orang di lapangan. Setiap orang siap mengambil tindakan kapan saja. Setelah bayangan virtual itu keluar, dia terkejut saat melihat begitu banyak orang. Dia segera menarik kekuatan petirnya dan berkata, semua teman bersikap ramah. Dia memastikan bahwa ini adalah sekelompok orang yang tidak bisa dikalahkan. Bersambung.